Tangis pekerja Sritek pecah pasca perusahaan tempatnya menggantungkan hidup resmi berhenti beroperasi. Hampir 11.000 pekerja di 4 pabrik Sritek di PHK usai Mahkamah Agung memutus kasasi pilot atas raksasa tekstil ini. Jelang Ramadan dan Idul Fitri, belasan ribu karyawan Sritek justru terkena badai PHK. Pencairan hak-hak karyawan mulai dari pesangon, THR, serta BPJS Ketenagakerjaan pun belum menemui titik terang. Padahal, Sritek pernah membawa nama Indonesia ke kancah internasional dengan memasuk pakaian militer ke lebih dari 33 negara di dunia. Di masa jayanya, Sritek berkontribusi besar terhadap keuangan negara. Di balik itu, ada jasa-jasa besar para pekerja yang kini di PHK. Ketika mempersiapkan Ramadan dan Idul Fitri, tentunya 10.000 ini kan perlu income. Kita tahu bahwa di daerah pabrik yang pernah saya kunjungi itu kan banyak punya multiplier effect. Pertama apa? Makanan, jajanan yang dilakukan oleh pekerja. Kedua, kos-kosan. Tidak hanya itu, gelombang PHK diprediksi tak berhenti di Sritek. Para buruh di perusahaan tekstil lainnya kini mulai was-was karena ekosistem industri tekstil yang tak kunjung membaik. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 disinyalir merupakan biang kerok dari kolapsnya industri tekstil lokal. Regulasi ini disebut tak berpihak pada industri dalam negeri karena menghapus pertimbangan teknis impor yang mempermudah masuknya impor pakaian jadi. Karenanya, pasar lokal dibanjiri produk impor dengan harga super murah dan produk lokal tak mampu bersaing. Kita ingin dari aspek regulasi ini juga dilakukan evaluasi, regulasi apa yang kemudian membuat kasus Sritek ini terjadi. Kita juga mendorong agar pemerintah melakukan langkah-langkah mitigatif ya, sehingga apa yang terjadi pada Sritek ini tidak terjadi ya, tidak berulang pada perusahaan yang lain ya, karena akan menjadi preseden ya jika kemudian tidak dilakukan evaluasi, tidak dilakukan langkah mitigatif agar ke depan industri kita, industri tekstil khususnya atau industri manufaktur secara umum ini bisa bertahan ya, meskipun pukulan ekonomi, tekanan global ini tetap akan sangat mungkin kita hadapi di masa yang akan datang. Permendak nomor 8 tahun 2024 itu memang harus direvisi. Peraturan impor tekstil yang menghilangkan peraturan teknis impor pakaian jadi. Kan ini yang menjadi sebab, menjadi akar permasalahan di tekstil ya. Seluruh tekstil yang kolab ini kan gara-gara ini nih. Nah ini harusnya Kementerian Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan ini tutup nih. Ya kalau nggak mau terjadi PHK massal lagi nih ya di perusahaan tekstil. Nah ini yang harus kita tegaskan kepada Kementerian Tenaga Kerja, harus berani menyampaikan ini kepada Presiden. Ini harus direvisi. Pilotnya PT Sri Rejeki Isman atau Sritek bermula dari kegagalan perusahaan ini membayar hutang sebesar 101,3 miliar rupiah ke PT Indo-Barat Rayon dan beban tunggakan utang bank dan obligasi mencapai 25,1 triliun rupiah. Sementara itu, aset Sritek per Juni 2024 hanya senilai 9,65 triliun rupiah dan penjualannya terus anjlok. Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menterinya untuk mencari cara menyelamatkan buruh Sritek. Bersama Kurator Sritek, pemerintah menyebut telah menemukan investor baru yang akan menyerap seluruh pekerja yang terkena PHK. Pemerintah tak boleh hanya memberi angin segar, tak boleh hanya menjanjikan hal-hal manis di tengah pil pahit yang harus ditelan para buruh. Berbagai instrumen pemerintah harus digunakan untuk memastikan buruh tak jadi korban. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya kepada rakyat dan memastikan industri tekstil di tanah air masih memiliki masa depan. Pakai aja dana Danantara. Kan Danantara digunakan untuk investasi pada proyek-proyek strategis. Bukankah Sritek ini proyek strategis? Menyangkut sandang. Ya kan? Menyangkut sandang. Jadi kalau ini berdampak pada perekonomian nasional dan hajat hidup orang banyak, saya kira Danantara tepat tuh masuk untuk investasi menyelamatkan Sritek. Kalau betul-betul pemerintah ingin membantu Sritek. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan.